Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat menjalankan diskusi kita pada hari ini. Tak lupa juga sholawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana hanya syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Aufa Yumni MA selaku dosen mata kuliah usul fiqh yang mana akan memantau jalannya diskusi kita pada hari ini. Di sini saya Noperia Pradila selaku moderator. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 15, yaitu yang pertama saya sendiri Noperia Pradila. Yang kedua itu ada Nova Purnamasari, yang terakhir itu ada Dinda Masyaro Dalimunte dengan 6193173. Kami dari kelompok 15 akan membawakan materi tentang pengantar ilmu fiqh. Diharapkan kepada teman-teman untuk melihat video kami kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang fikih. Fikih menurut bahasa bermakna faham. Sedangkan menurut istilah, banyak ahli fikih mendefinisikan berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Di antaranya, satu ulama Hanafi, beliau mendefinisikan fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan amalan para mukallaf. Sedangkan menurut Abdul Wahab, kalab pengertian fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Jadi dapat disimpulkan dari definisi-definisi di atas, fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik secara ucapan maupun perbuatan yang diambil dari nas-nas yang ada. Untuk mengetahui makna dari kata usul fiqh dapat dilihat dari dua aspek. Usul fiqh kata majemuk atau mukarab dan usul fiqh sebagai istilah ilmiah. Dari aspek pertama, usul fiqh berasal dari dua kata, yakni kata usul adalah bentuk plural dari kata as dan kata fikih yang masing-masing memiliki pengertian luas. As secara etimologi diartikan sebagai pondasi sesuatu baik yang bersifat materi ataupun bukan. Adapun menurut istilah, as mempunyai beberapa arti berikut ini. 1. Dalil, yakni landasan hukum seperti pernyataan para ulama usul fiqh bahwa as dari wajib sholat 5 waktu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Kedua, kaidah, yaitu dasar atau pondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Islam itu didirikan atas 5 usul, dasar atau pondasi. Yang ketiga ada mustahab, yakni memperlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Misalnya, seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinannya? Orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap mendapatkan warisan. Begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap. Dari beberapa pengertian as di atas, yang bisa digunakan adalah dalil, yakni dalil-dalil fikih. Adapun secara etimologi, fikih berarti mengerti atau paham, yakni dimaksud mengerti bukanlah mutlak mengetahui, melainkan memahami secara mendalam,
mendetail, dan kontekstual. Hal itu ditunjukkan dengan penggunaan kata fikih dalam Al-Quran, diantaranya surat Hud ayat 91. Mereka penduduk Madian berkata, "Hai Syuaib, kami tidak terlalu mengerti tentang apa yang kamu katakan." Saya Nova Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari ilmu fikih dan ilmu usul fiqh. Baiklah, langsung saja. Manfaat mempelajari ilmu fikih diantaranya yaitu pertama, agar mendapat keridhaan Allah dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi sebagai pedoman hidup individual, keluarga, serta masyarakat. Yang kedua, mempelajari ilmu fikih dapat berguna dalam memberikan pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam. Ketiga, mempelajari ilmu fikih berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ilmu usul fiqh. Adapun manfaat dari mempelajari ilmu fiqh diantaranya yang pertama yaitu bertujuan untuk mendapatkan hukum-hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, muamalah, hukumah maupun akhlak. Yang kedua, dapat memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Ketiga, dapat memberikan bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. Keempat, dapat memberikan agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Yang kelima, menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Yang terakhir yaitu dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejauh dengan dalil yang mereka gunakan. Adapun perbedaan ilmu fikih dengan usul fikih ialah ilmu fikih merupakan suatu ilmu yang membicarakan hukum-hukum syara mengenai perbuatan mukallaf. Sedangkan usul fikih merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses pembuatan sebuah hukum atau fiqh. Bisa diibaratkan jika seorang ilmuwan meracik sebuah obat, maka obat itulah ilmu fikih dan proses meraciknya yang dinamakan usul fikih. Jadi, ilmu fikih merupakan produk dari usul fikih yang sudah terlihat dari asal kata usul yang bermakna dasar atau fondasi dari segi bahasa. Sedangkan dari segi istilah merupakan sesuatu yang dijadikan dasar atau fondasi bagi fikih. Perbedaan ilmu fikih dan usul fikih dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama ditinjau dari segi pembahasannya. Pembahasan ilmu fikih berkisar tentang hukum-hukum syari yang langsung berkaitan dengan amalia seorang hamba, seperti ibadahnya dan muamalahnya. Sedangkan usul fikih berkisar tentang penjelasan metode seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum syari dari dalil-dalil yang bersifat global. Apa karakteristik dan konsekuensi dari setiap dalil, mana dalil yang benar dan kuat dan mana dalil yang lemah. Dua, dari segi kaidahnya. Kaidah ilmu fikih adalah sebuah prinsip umum yang mengandung hukum diketahui dengan hukum-hukum masalah yang tercangkup dalam suatu kaidah. Misalnya, salah satu kaidah fikih yang berbunyi al-yakin la yulallu bil al-syak, bahwa keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kaidah ini mengandung sebuah hukum syar'i, yaitu ketetapan dengan keyakinan tidak bisa dihapus oleh suatu keraguan. Sedangkan kaidah usul fikih adalah sebuah wasilah atau alat bagi para fuqaha untuk bisa mengambil suatu hukum dari dalil-dalil syariah. Misalnya, kaidah usul al-aslu fil amri lil wujub, bahwa asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Lantas ada dalil menyebutkan aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat, berarti perintah mendirikan sholat hukumnya wajib.